Ya, dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri. Iya, kita telah terhubung dengan Chief Ekonomis Bank Mandiri, Andre Asmoro. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Ando. Ya, baik. Pak Andri, jadi ini kan nilai tukar rupiah di pasar spot ini menguat pada perdagangan kemarin. Nah, ini bagaimana pergerakan rupiah pagi ini? Jadi kalau dilihat ya, kalau perdagangan kemarin itu sebetulnya kalau data kita rupiah relatif stabil di levelan 14.000 ya, 14.020. Ya kalau kita lihat ini rupiah di bulan ini menguat 4% month to date ya. Nah kalau dibandingkan dengan closing akhir tahun itu memang kita masih relatif melemah, ini masih di levelan 13.866. Kalau kita lihat sebenarnya fluktuasi rupiah ini selama seminggu terakhir itu berada di kisaran 13.885 sampai 14.038. Artinya memang volatilitasnya masih sangat dipengaruhi oleh berapa besarnya capital flows-nya masuk ke emerging markets, terutama juga dipengaruhi oleh sentimen dari global. Kemarin misalnya ada keputusan dari The Fed ya yang akan menahan suku bunga acuannya hingga tahun 2022. Nah, kalau per hari ini kami lihat ya, dengan hitungan yang ada mungkin masih akan berada di kisaran 14.000 sampai 14.100. Baik. Itu jawabannya. Iya, Pak Andri. Nah, ini selanjutnya kita melihat nih kan, ini penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia ini terus meningkat. Beberapa hari terakhir bahkan tembus di 1.000 kasus per hari. Nah, ini bagaimana? Apakah berdampak ke rupiah, Pak? Baik, jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi fundamental rupiah, ya terutama kalau dilihat dari yang sektor finansialnya, sebenarnya Indonesia masih relatif lebih menarik dibandingkan dengan emerging markets yang lainnya. Apalagi kalau kita lihat dengan besarnya aliran likuiditas yang berada di perekonomian global, terutama dengan rencana stimulus dan yang sudah dilakukan oleh The Fed, ya. Nah, memang tantangannya ya buat emerging market, terutama Indonesia, adalah benar yang disampaikan oleh Mas Ando, seberapa besar nanti asing value besarnya peningkatan kasus ya positif COVID-19 di Indonesia. Otomatis ini salah satu jadi pertimbangan. Tapi apakah ini jadi pertimbangan utama? Saya rasa pertimbangan utamanya masih relatif lebih besar adalah dari sisi finansialnya. Misalnya seberapa besar relative spread ya antara bond yield-nya kita dengan emerging market lainnya. Nah, ini yang akan menjadi acuan ya aliran modal dari global menuju ke emerging markets. Begitu. Baik. Pak Andri, nah ini lalu bagaimana pergerakan rupiah terhadap sejumlah mata uang dunia, Pak? Ya, kalau dilihat data ya sebenarnya mata uang mayoritas mata uang Asia kemarin itu memang relatif melemah ya. IDR juga relatif melemah walaupun memang tidak besar melemahnya. Kalau kita lihat across the other currencies ya other than US dollar memang terhadap China Yuan misalnya kemarin terdepresiasi 0,52%, terhadap Japanese Yen terdepresiasi 0,77%, Singapura dolar juga sama sebesar rupiah terhadap Singapura dolar itu terdepresiasi sebesar 0,12%. Artinya kalau kita lihat apakah ini menentukan fundamental, saya rasa tidak. Menurut hitungan kami memang kalau misalnya dibandingkan dengan US dollar, rupiah memang fundamentalnya ada berada di antara kisaran 14.000 14.300. Artinya memang depresiasi yang terjadi ya kemarin itu hanya volatilitas semata. Jadi mungkin akan karena ada aksi profit taking juga. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Andri sudah bergabung bersama kami di Dealing Room IDX Opening Bell. Terima kasih banyak Pak Andri. Ya, pemirsa demikian tadi Pak Andri Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri.